Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya bisa berjumpa kembali dalam kajian rutinitas pekanan kita, Tafsir Al-Qurtubi. Semoga kita yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan mengikuti kajian Quran ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berharap semoga keberkahan dan rahmat Allah itu pun juga tercurahkan kepada seluruh keluarga kita masing-masing dan masyarakat di lingkungan kita. Amin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan bacaan dan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-83 sampai dengan 86. Di ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila alla la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yaitu satu, la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Yang ketiga, wadzil qurba. Juga kalian berbuat baik dengan kaum kerabat. Yang keempat, wal yatama. Kalian juga harus berbuat baik dengan anak-anak yatim. Wal masakin. Dan kalian juga harus berbuat baik dengan orang-orang miskin. Selanjutnya yang keenam, waqulu linnasi husna. Katakanlah perkataan yang baik kepada seluruh manusia. Yang ketujuh, wa aqimus shalah. Dirikanlah kalian salat. Dan yang kedelapan, wa atuz zakah. Tunaikanlah kalian zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum. Kemudian kalian berpaling kecuali hanya sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian membelakangi diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inilah di antara sekian banyak hal-hal yang orang-orang Yahudi, Bani Israel itu mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tujuan utama dari diadakannya perjanjian itu adalah ingin diperbaiki kualitas mereka. Jangan sampai dilupakan jamaah sekalian.
bahwa kita pun juga kaum muslimin setiap hari minimal kita mengutarakan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita membaca doa iftitah sesudah takbir di dalam sholat kita. Coba perhatikan ketika kita sholat dan kita bertakbir Allahu Akbar, ada di antara kita yang membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuki itu mempunyai dua pengertian, yaitu pengorbanan atau ibadah-ibadah yang lain. Wa nusuki, apakah ibadah yang lain atau pengorbananku. Wa mahyaya, hidupku. Hidup yang dimaksudkan bukan hanya sekedar bernafas, tidak. Tetapi seluruh aktivitas kita yang menunjukkan bahwa kita makhluk hidup. Karena al-hayatu hiyal harakah. Hidup itu bergerak. Seluruh pergerakan kita harus lillahi ta'ala. Wa mahyaya wa mamati, matiku artinya akhir hayat kita lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini ikrar yang diucapkan oleh setiap orang yang sholat, yang membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya. Sekali lagi, kaum muslimin mesti diperhatikan ikrar yang senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat yang ke-83 ini Allah mengkhabarkan, memberitakan bahwa Bani Israel pernah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah mengambil perjanjian mereka. Perjanjian itu di ayat ke-83 ini ada 8 poin. Ada 8 poin perjanjian yang Allah ambil, Allah ikat kepada Bani Israel. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaknya mereka senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wadil kurba. Hendaknya mereka juga berbuat baik kepada kaum kerabat. Yang keempat, wal yatama. Mereka harus berbuat baik dengan anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Itu yang kelima. Yang keenam, waqulu linnasi husna. Hendaknya mereka bertutur kata yang baik kepada manusia. Tutur kata yang santun. Tutur kata yang tidak dusta. Tidak menyakiti hatinya orang. Dan yang ketujuh, wa aqimus shalah. Hendaknya mereka mendirikan salat. Yang kedelapan, wa atuz zakah. Dan mereka menunaikan zakat. Tetapi Allah menyatakan, summa tawallaitum illa qalilan minkum. Kemudian kebanyakan dari kalian berpaling dan hanya sedikit di antara kalian yang menunaikan perjanjian itu. Wa antum mu'ridun. Mereka yang kebanyakan berpaling itu membelakangi diri. Tak punya perhatian dengan perjanjian yang pernah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Tentang berbuat baik atau berbuat baik dengan kedua orang tua.
Ini dijelaskan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Ya, bertutur kata yang mulia kepada kedua orang tua. Dan di sana Allah nyatakan, wa qulu qawlan karima. Ucapkanlah perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Jangan mengucapkan kata-kata bantahan. Wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada mereka kata uff. Uff itu adalah ucapan yang terlontar dari mulut orang-orang yang berbahasa Arab, orang Arab. Kalau kita di Indonesia ini, kata mengucapkan kata di hadapan orang tua, ketika orang tua menyuruh atau meminta kita melakukan sesuatu, lantas ada keluar kata maka sesungguhnya ini bukan ucapan yang baik. Ucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, di surah Luqman, Allah memerintahkan kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh melakukan upaya agar kalian mempersyarikatkan aku, kata Allah, fala tuti'huma. Upaya sungguh-sungguh mereka itu untuk mempersyarikatkan aku, jangan kalian taati mereka berdua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap keduanya dipergauli dengan cara yang baik. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengajarkan kita moralitas, budi pekerti, akhlak yang mulia. Sekalipun ajakan perintah orang tua itu bertentangan dengan agama, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menolak ajakan kedurhakaan itu dengan cara yang santun. Ini masuk dalam bingkai wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Bagaimana lagi ketika kedua orang tua kita dalam masalah, dalam fase ardalul umur, usia lanjut, dia sudah pikun. Maka tentu hendaknya kasih sayang anak terhadap orang tua yang sudah pikun itu jangan sampai kendur. Harus semakin tinggi kasih sayangnya. Perlakuan kita terhadap orang tua yang sudah pikun harus semakin berhati-hati. Karena namanya pikun. Tentu bertambah berat. Ya, bertambah berat kita mensikapi perilaku orang tua kita yang sudah pikun. Tetapi jemaah sekalian, Allah tetap menuntut kita untuk senantiasa mempergauli orang tua dengan pergaulan yang bagus. Wadhil kurba, berbuat baik dengan kaum kerabat. Sudah kami jelaskan bahwa kaum kerabat itu adalah mereka yang masih punya hubungan darah dengan kita. Masih punya hubungan keturunan dengan kita. Fakta di lapangan, dan ini wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok orang seperti ini. Ada orang dengan orang lain, dia bagus, santun, suka memberi, senyumnya bagus, manis. Tetapi dengan keluarga sendiri, dia pelit, kasar, mukanya masam. Entah karena perlakuan dari keluarganya itu yang tidak mengenakkan dia, sehingga dari perlakuan yang tidak mengenakkan itu berulang beberapa kali, akhirnya senantiasa kita berprasangka buruk kepada keluarga kita. Ini dia mau minta lagi sumbangan. Ini dia mau minta lagi bantuan. Padahal memang sudah semestinya kita berbuat baik dengan keluarga kita.
kaum kerabat kita. Wal yatama, berbuat baik dengan anak-anak yatim, juga sudah kita jelaskan ya keutamaan dari memperlakukan anak yatim dengan perlakuan yang baik. Saya ingin kembali menyampaikan hadis Rasulullah SAW dalam konteks kalimat yang lain, pernyataan Rasulullah tentang kemuliaan apa yang didapat bagi mereka yang memperlakukan anak yatim dengan baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, kafilul yatimi lahu, orang yang menyantuni anak yatimnya, au li ghairihi, atau dia menyantuni anak yatim yang lain. Anak yatimnya dia maksudnya dari kalangan keluarganya dia santuni, atau anak yatim yang lain yang tak ada hubungan kekeluargaan. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, saya dan dia, si penyantun anak yatim itu, seperti ini. Kami berdua seperti ini di surga. Wa asyara maliku bis sababati wal wusta, dan beliau memberi isyarat dengan tangannya yang telunjuk tangannya dengan tangan yang pertengahan ini. Beliau memberi isyarat bahwa dia, si penyantun anak yatim dari kalangan keluarganya, atau menyantuni anak yatim dari orang lain yang bukan keluarganya, nanti dia bersama Rasulullah seperti ini nanti di dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya Ibni Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man dhamma yatiman, siapa yang menjamin anak yatim, min baini muslimina, yang ada di tengah-tengah orang-orang Islam, ila ta'amihi, dia jamin makanannya, wa syarabihi, minumannya, hatta yughniyahu Allah azza wa jal, sampai Allah subhanahu wa ta'ala membuat anak yatim itu dicukupkan rezekinya, gufirat lahu dzunubuhu, maka si penjamin anak yatim ini diampuni dosa-dosanya albattah, selama-lamanya. Illa ayya'mala amalan, kecuali kalau si penyantun, si penjamin anak yatim ini melakukan amalan-amalan la yughfaru, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah amalan-amalan dosa besar yang tidak mungkin diampuni kecuali dengan hanya taubatan nasuha. Amalan-amalan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Kemudian kelanjutan dari hadis itu, wa man adhaballahu karimatahu, dan siapa yang Allah hilangkan kedua karimahnya, fasabara, lantas dia bersabar, wahtasaba, kemudian dia introspeksi diri, dia senantiasa melakukan ihtisab, gufirat lahu dzunubuhu, juga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat bertanya, wa ma karimatah, apa yang engkau maksudkan ya Allah dengan kedua karimahnya itu? Qala, Rasulullah menjawab, ainah, kedua matanya. Artinya siapa yang Allah hilangkan penglihatan kedua matanya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan senantiasa melakukan penghisaban diri, introspeksi diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisinya yang tidak bisa melihat, dia bersabar dan itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya Rasulullah menyatakan, "Wa man kana lahu salasu banatin." Siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, au salasu akhawatin, atau 3 saudara perempuan, fa anfaqa alaihin, lantas dia senantiasa bersabar memberi infak, memberi belanja kepada mereka semua, wa ahsana ilaihin, dan senantiasa berbuat baik kepada mereka semua, hatta yabinna au yamtanna, sampai anak perempuan atau saudara perempuannya itu punya anak, sampai punya anak. Dari bujangnya senantiasa dia berbuat baik, berinfak, berbuat baik, sampai dia punya anak. Gufirat lahu dzunubuhu battah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah selama-lamanya. Illa ayya'mal amalan la yughfaru. Kecuali dia melakukan amalan-amalan yang Allah tidak ampuni dosanya. Yang dimaksudkan adalah amalan-amalan dosa besar yang tentu tak ada pengampunannya kecuali hanya dengan taubatan nasuha. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-83, yang Allah menjelaskan bagaimana perjanjian Allah kepada Bani Israel itu. Karena ini dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran menjadi kitab suci kita, tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa apa yang Allah tuntutkan kepada Bani Israel, itu juga sebuah keniscayaan bagi kita, untuk kita perhatikan selama perjalanan kehidupan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, tentang berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin," orang yang senantiasa cepat bersegera membantu para janda dan anak-anak miskin, orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau undang-undang negara kita, di mana salah satu bunyinya adalah orang-orang miskin, anak-anak terlantar itu dijamin oleh negara, maka tidak lain ini adalah aplikasi dari syariat Islam. Persoalan bahwa ini menjadi terabaikan, ini tentu menjadi persoalan serius untuk kita perhatikan bersama-sama. Jadi Rasulullah menyatakan, as-sa'i 'alal armalah, orang yang bersegera bercepat-cepat membantu ibu-ibu yang janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, maka pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-84 Allah nyatakan, wa idh akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian kalian. Jadi tadi itu 8 perjanjiannya dengan Bani Israel dengan Allah, ada 8. Ini kelanjutannya. Wa idh akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian kalian. Yang ke-9, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah di antara kalian. Jangan kalian saling membunuh. Yang ke-10, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum,
Jangan kalian mengusir saudara-saudara kalian dari negeri mereka. Summa aqrartum. Kemudian kalian berikrar. Wa antum tashhadun. Sedang kalian semua menyaksikan ikrar-ikrar kalian. Artinya perjanjian dan ikrar ini tidak tersembunyi. Tidak hanya untuk sekelompok kecil saja, tidak. Tetapi untuk kalian semua. Ikrar untuk kalian semua. Ada 10 hal yang mesti kalian realisasikan dalam kehidupan kalian. Tetapi di ayat yang ke-85 Allah nyatakan, summa antum haula. Kemudian kalian semua ini taqtuluna anfusakum. Kalian saling membunuh diri-diri kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian mengeluarkan, mengusir sekelompok dari kalian dari rumah mereka. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Yang kalian usir itu, sudah kalian usir, kalian saling bantu-membantu dengan mereka bil ithmi wal udwan, dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara, jika yang terusir itu dia dalam posisi sebagai tawanan, tufaduhum, kalian tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal haram bagi kalian untuk menebus mereka, mengeluarkan mereka dari posisinya sebagai tawanan perang. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebahagian dari Alkitab, Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebahagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Maka tak ada balasan bagi siapa yang melakukan hal yang seperti itu di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan dalam kehidupan duniawi. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil adzab, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang maha keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Coba perhatikan kedurhakaan-kedurhakaan yang mereka lakukan atas perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir Qurtubi ini dijelaskan bahwa ayat ini turun nazalat fi Bani Qainuqa wa Quraidah wa Nadir. Ayat ini turun pada Bani Qainuqa, juga Bani Quraidah, juga Bani An-Nadir minal Yahud, dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka ada kelompok-kelompok. Ayat ini turun berkaitan dengan 3 kelompok tadi. Tetapi bukan hanya 3 bani tadi ini, ada kelompok lain yang masuk membuat kekeruhan, sehingga benar-benar mereka semua ini terperangkap pada kesalahan-kesalahan yang berkepanjangan. Saya katakan berkepanjangan karena sejarah Islam mencatat bahwa peperangan yang terjadi antara kaum Khazraj dan Khawarij, Khazraj dan Aus, suku Aus dan Khazraj itu sampai ratusan tahun. Hanya syariat Islam yang bisa membuat mereka kembali bersatu. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ya, dalam surat Ali Imran. Jadi saya lanjutkan jemaah sekalian tentang asbab
Ya, sebab dari turunnya ayat ini. Wa qanat Banu Qainuqa a'da'u Quraidah. Bani Qainuqa ini dulu bermusuhan dengan Bani Quraidah. Wa kanat Aus hulafa'u Bani Qainuqa. Suku Aus itu pernah mengadakan perjanjian dengan Bani Qainuqa bahwa mereka senantiasa saling bantu-membantu. Jadi Bani Qainuqa ini bermusuhan dengan Bani Quraidah, sementara suku Aus itu mengadakan perjanjian dengan Bani Qainuqa. Sedangkan Khazraj itu mengadakan perjanjian dengan Quraidah. Sudah empat suku terlibat dalam persoalan ini. Selanjutnya dijelaskan wan Nadir wal Aus wal Khazraj ikhwan. Adapun Bani Nadir, Aus dan Khazraj, mereka semua ini bersaudara. Wa Quraidah wan Nadir aidan ikhwan. Quraidah dan Nadir juga bersaudara. Thumma iftaraku. Kemudian mereka berselisih. Fakanu yaktatilun. Lalu perselisihan ini memuncak menjadi peperangan. Itu yang saya katakan tadi. Diceritakan dalam sejarah Islam, peperangan mereka berkepanjangan sampai ratusan tahun. Nanti setelah datang Rasulullah menawarkan Islam, maka mereka kembali menjadi bersaudara sebagaimana dahulu kala di awal-awal mereka. Mereka sangat terharu dengan persaudaraan yang sebenarnya sudah lama mereka rindukan. Itu yang saya katakan tadi di dalam surah Ali Imran, Allah nyatakan, kalian pernah berada di bibir api neraka, fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari bibir api neraka itu. Kenapa? Karena permusuhan yang berkepanjangan yang terjadi di antara kalian. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang tidak kalah menarik yang perlu menjadi perhatian serius kita pula adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebahagian dari Alkitab dan kalian mengingkari sebahagian yang lain? Kalian menutup diri dari sebahagian yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini perlu kita waspadai pada diri kita, pada saudara-saudara kita, masyarakat kita. Jujur, masih ada saudara-saudara kita yang masih mengingkari syariat Islam yang lain. Ada saudara-saudara kita, pada satu sisi alhamdulillah sudah bagus, tapi pada sisi yang lain dia mengingkari haji. Dan ini pernah terlontar, kita pernah nonton ada orang yang berkata, buat apa pergi haji? Bikin kaya saja orang Arab. Buat apa pergi haji? Buang-buang uang saja. Buat apa mengunjungi tanah suci? Di sini juga tanahnya Indonesia tanah suci. Ini tentu kalimat-kalimat pengingkaran. Ada lagi yang lain tentunya. Ada lagi saudara-saudara kita yang pada satu sisi dia baik, tapi sisi yang lain tidak mau sholat. Tidak mau sholat. Ketika ditanya, mengapa Bapak tidak sholat? Jawabannya, buat apa? Kamu saja yang sholat belum tentu masuk surga. Ini ucapan yang mengandung kebenaran. Kamu yang sholat belum tentu masuk surga. Ada benarnya.
Kenapa ada benarnya? Karena tak ada jaminan dari Allah bahwa orang yang sholat pasti masuk surga. Tetapi logika kebenaran kita menyatakan bahwa kalau yang sholat belum tentu masuk surga, maka tentu lebih tidak mungkin lagi masuk surga orang yang tidak sholat. Orang yang sholat sudah menunjukkan bahwa dia berusaha untuk taat. Kalaupun ada kekurangannya, maka selama Allah memberi waktu, artinya Allah memberi peluang bagi dia untuk memperbaiki ibadah sholatnya. Itu sebabnya Allah mengingatkan, dan ini peringatan perintah. Allah nyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah sampai datang kepadamu yakin. Kata yakin itu ditafsirkan oleh ulama kita dengan dua penafsiran. Yang pertama, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai yang kamu lakukan itu benar-benar mantap. Yang kedua, penafsiran yang kedua mengatakan, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Kita ambil jalan tengahnya. Beribadah kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah selama Allah masih memberi kita bentangan waktu, bentangan umur. Mudah-mudahan upaya kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah. Kalaupun ada kekurangannya, mudah-mudahan Allah menyempurnakannya. Itulah salah satu hikmahnya mengapa kita selesai salam. Ketika kita selesai salam, selesai sholat kita salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalimat yang pertama yang keluar dari ucapan kita adalah istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Artinya, ya Allah, kalau ada kekurangan dari ibadah saya, ampuni ya Allah, sempurnakan ya Allah. Bukankah ada pepatah orang tua-tua kita dahulu yang menyatakan lancar kaji karena diulang. Dengan sering kita beribadah sambil kita berihtisab, mengintrospeksi kualitas ibadah kita. Dengan jujur kita akui ada kekurangannya, tapi kita juga jujur berusaha untuk mengurangi kekurangan kita, menutupi kekurangan kita. Sampai datangnya waktu bahwa benar-benar ada perbaikan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi jangan sekali-kali diingkari. Ada orang baik dengan tetangganya. Alhamdulillah. Tapi persoalannya dia berbuat maksiat yang lain. Dia mengambil haknya orang. Korupsi, katakanlah bahasa kerennya sekarang. Dia minum minuman keras. Mungkin juga ada di antara, masih ada saudara kita yang mengaku diri muslim, masih berzina. Yakinilah bahwa kalau tidak segera Anda bertobat, Allah akan memberikan Anda kehinaan di dunia. Di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan cepat atau lambat itu persoalan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah masih menyayangi Anda, maka Allah masih memberi bentangan waktu untuk bertaubat sebelum kehinaan itu datang. Tetapi kalau hati Anda benar-benar keras, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak lama Allah akan menghinakan Anda disebabkan karena kedurhakaan Anda terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Anda diberi penyakit yang menghinakan akibat kedurhakaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah jaminkan. Khizyun fil hayatid dunya. Kehinaan dalam kehidupan duniawi. Ada juga orang yang
Karena kedurhakaannya kepada banyak orang, haknya orang diambil, dia korupsi, kemudian dia dipenjara dalam waktu yang lama, dimiskinkan, terjadi keluarga yang broken home, sehingga orang semua menghinakannya. Khizyun fil hayatid dunya. Tapi yang lebih pasti, wasaturadduna ila asyaddil adab. Kalau kalian, wahai yang suka meninggalkan syariat Islam, tidak punya kepedulian untuk menyempurnakan syariat Islam pada diri Anda, kalian senang meninggalkan syariat Islam yang lain, wasaturadduna ila asyaddil adab. Kalian akan dikembalikan kepada siksa yang maha keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian yang mati Allah. Yang Allah inginkan, yang Rasulullah SAW inginkan kepada kita adalah bahwa semakin lama kita hidup, maka semakin bagus kualitas kita. Kualitas dalam artian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan secara spesifik Rasulullah menyatakan khairun nas, manusia yang terbaik, orang yang umurnya bertambah, tetapi amalan-amalannya semakin diperbaiki. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-86 Allah nyatakan, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang yang mengimani sebahagian dari perintah Allah dan mengingkari sebahagian yang lain, mereka ini punya potensi yang besar menjual belikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka inilah orang-orang yang menukar kehidupan akhirat dengan dunia. Maksudnya lebih diutamakan dunia dan diabaikan akhirat. Maka jaminannya Allah terhadap mereka ini mengabaikan hari akhirat, terpesona dan tertipu dengan duniawi, jaminannya Allah, fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Tidak akan pernah diringankan siksa mereka nanti dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau sudah Allah menyatakan tidak ada yang bisa menolong mereka, itu artinya syafaat Rasulullah tidak berlaku bagi mereka. Walahum yunsarun, tidak ada yang bisa menolong mereka. Artinya syafaat Rasulullah bagi umatnya tidak berlaku bagi mereka. Tidak mungkin Rasulullah mau melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Syafaat Rasulullah itu berlaku bagi mereka yang memang banyak melakukan kekhilafan, tetapi meyakini dirinya, dia masih meyakini dirinya bahwa dia banyak salah. Bukan dengan sombongnya membangkang seperti yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Dengan sombongnya dia membangkang. Tentu kita semua berharap, sebagai orang yang beriman, kita semua berharap bahwa kita rindu dan menginginkan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat jemaah sekalian, hanya dengan rahmat Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surganya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di depan para sahabat, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Sahabat keheranan dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalan kamu? Rasul menjawab, wala ana, saya pun juga tidak. Illa ayyataghammadani rabbi birahmatih. Saya masuk surga karena saya diselimuti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahmat Allah inilah yang kita sangat harapkan. Dan ulama menjelaskan bahwa rahmat Allah ini bisa kita dapat, kita raih, karena ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali membantah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalan bahwasanya ada banyak syariat Allah yang belum bisa kita kerjakan, ya. Karena kita pada saat ini masih punya keterbatasan. Tetapi jangan membantah. Jangan membantah. Ya Allah, saya belum bisa berhaji ya Allah. Meskipun saya sangat berkeinginan ya Allah. Tapi keadaan saya ya Allah, keuangan saya belum memungkinkan ya Allah. Bukan buat apa pergi haji. Ini kalimat pembangkangan. Ya Allah, saya mau berinfak, bersedekah, berzakat ya Allah. Tapi kondisi keuangan saya ya Allah masih sempit. Mohon dilapangkan ya Allah. Bukan buat apa berzakat? Menghambur-hamburkan, membuang-buang uang percuma saja. Tidak. Kita ingin semua berinfak, bersedekah. Kita ingin berzakat. Tetapi ada saudara-saudara kita yang Allah belum memberi peluang yang lapang untuk itu. Ya Allah, saya belum sempat, belum bisa ya Allah melakukan sholat lail, sholat tahajud. Karena masih didera dengan pekerjaan-pekerjaan berat yang menyebabkan dia belum bisa bangun sholat tahajud. Bukan membantah. Bukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mesti tahu diri bahwa kita hamba dan yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan Allah terhadap ciptaannya, hambanya. Dan keinginan itu tertuang dalam pernyataan Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan. Dengan kekuatan itu kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah yang terbaik itu semakin baik pula rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Insyaallah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.